Para menteri yang terseret korupsi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa Kejagung diduga korupsi izin ekspor sawit mentah dengan kerugian negara 6 triliunan. Menpora Ari Bimo dituduh terima duit 27 miliar korupsi BTS Kominfo. Wamen Hukum Edward Inar tersangka KPK tahun lalu dugaan suap dan gratifikasi 8 miliar. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan tersangka KPK 2015 lalu diduga punya rekening gendut Jenderal Polisi. Dan Menko Yusril Iza Mahendra diduga korupsi biaya sistem administrasi Badan Hukum. Ini terkait Erlangga, kasus korupsi minyak goreng yang menyeret Erlangga. Mana ada, dipanggil pun tidak kan? Nah, kita tahu bahwa rumor yang beredar Erlangga disuruh mundur dari Ketum Golkar setelah dimunculkan sprindik penangkapan. Terkait apa? Ya barangkali ini terkait ekspor minyak sawit mentah. Lu nggak mundur, naik ini. Ya udah mundur deh, ganti Bahlil, orangnya Jokowi. Kan mudah kita baca seperti itu. Jokowi harus diperiksa ini. Erlangga diminta mundur sebelum Minggu. Jika tidak, tim dari Kejaksaan bakal menggeledah rumah Erlangga pada Minggu siang. Jadi ini semuanya persoalan-persoalan transaksional. Lu kebagian apa kagak? Lu kebagian, lu aman. Lu nggak kebagian, lu nangkep gua. Kan jadi sebatas itu gitu. Bagaimana mungkin kita mau berpikir membangun Indonesia ketika persoalannya adalah persoalan-persoalan pribadi, kemudian saling sandera. Kalau sudah saling sandera gini, orang mana berani gitu, demi nama baik, demi marwah, harga diri. Korupsi impor gula, Rahmat Gobel sampai Zulkifli Hasan perlu diperiksa. Ini Rahmat Gobel apa kabar? Rahmat Gobel kemarin kan wakil ketua DPR kalau tidak salah ya, dari Nasdem gitu. Zulkifli Hasan ketua umum PAN yang anaknya menjadi wakil menteri apa di badannya, ya itulah utusan presiden pariwisata. Satunya lagi jadi udahlah, ngeri. Zulhas nih ngeri sekali nih, mainannya ngeri banget ini. Dan ini nggak ada yang Zulhas perlu diperiksa, tapi ya tidak diperiksa. Tom Lembong yang tidak ada kabar dalam 1-2 tahun terakhir ini cepuk tiba-tiba diputuskan tersangka. Seperti yang begitu mudahnya saja ya, semua sudah selesai, semua sudah ada alasan-alasannya untuk penangkapan. Tinggal mau nunggu momentum aja gitu. Ini sekarang waktunya yang tepat kan nih? Sekarang oke, keluarin. Seperti yang begitu. Karena kita ingat, baru kemarin kita membahas mafia hukum yang mengerikan. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa dalam banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan politik itu memang hukum boleh diperlakukan seperti itu? Tapi ketika kekuasaan itu memang sangat kuat, ketika rakyatnya lemah, maka kekuasaan akan menggunakan hukum itu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Itu di negara-negara manapun kecenderungannya hukum digunakan untuk mematikan lawan politiknya. Saya nggak PKI pas saya 75, tapi kau nggak berselingkunganmu, lingkunganmu. Jadi itu dipakai sebagai alat.
Nggak ada pembelaan itu. Tiba-tiba jabatan copot lah, mau jadi PNS nggak bisa karena berteman sama anak PKI. Yang dia pun nggak tahu kalau bapaknya itu PKI, kira-kira gitu ya, zaman itu. Jangan dikata di dekat-dekat rumah kita ini urusan-urusan yang begini, kan semuanya juga bukan cinta ini, duit. Tanpa uang pelicin tak jalan semua. Harusnya revolusi akhlak itu betul-betul diterapkan hari ini. Kalau Pak Prabowo masih mendengar guru-guru spiritualnya, harusnya mau melakukan itu ya. Nah, oke. Kita lihat lagi nih. Zulhas akan digugat pengusaha terkait utang Migor. Silahkan. Ya silahkan lah, Anda punya kuasa. Mau digugat, mau digimana, tenang-tenang saja, Bung. Aduh. Nah, menurut Ges, orang yang saya kira cukup dekat mengenal Tom Lembong, dia nggak mungkin berani lawan Jokowi kalau dia beneran korupsi. Ini harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan. Siapa yang diperiksa, siapa yang ditangkap. Lu berani lawan gua, lu gua habisin. Kan gitu barangkali. Kasusnya pun agak aneh. Keberanian Tom Lembong bicara kebenaran adalah contoh integritas yang luar biasa. Tanggapannya gimana Pak? Kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak tanggapan apa Pak? Breaking news, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula dalam negeri pada tahun 2015. Izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kala itu kepada sebuah perusahaan yang kemudian gula kristal mentahnya diolah jadi kristal putih. Kejagung bilang izin Tom Lembong itu mengakibatkan timbul masalah di tahun 2016. Indonesia kekurangan pasokan gula kristal sebanyak 2. Akibatnya, negara mengalami kerugian sampai 400 miliar rupiah. Ini saya bacain saja ya. Kenapa saya nggak berani membela? Ya karena saya tidak tahu bagaimana the real kasusnya seperti apa. Yang jelas, yang harusnya juga diperiksa, itu nggak diperiksa, itu nggak dipanggil gitu. Itu soalnya. Erlangga pernah menjadi Menteri Perdagangan. Ada kasus juga yang lain. Zulhas, nggak ada. Itu yang kita tagih. Terutama Jokowinya. Hari ini mereka sedang bersiasat dan tertawa. Ketahuilah kami tidak ridho atas kezaliman yang kalian buat dan sungguh hina ini. Pak Tom, kami yakinkan kau akan bersama doa-doa kami. Dugaan korupsi ini memicu spekulasi politik, transparansi sangat dibutuhkan. Ini baru hitungan hari pelantikan presiden, langsung gaspol untuk menghabisi lawan-lawan politik. Saya kira ini juga yang kemudian cukup menghambat deklarasi ormasnya Anies Baswedan. Ya kita dengar rumor dari beberapa pekan yang lalu tuh begitu. Bahkan hanya untuk Anies membuat sekedar ormas saja. Kekuasaan belepotan gitu. Kekuasaan panik. Sehingga terus dicari untuk menggagalkannya. Dan mungkin dia ketemu celah. Oh iya nih, ada Tom Lembong nih. Angkut. Jadi satu persatu kayaknya orang-orang dekatnya Anies akan terus disasar ini. Ya nggak apa-apa lah, ini perjuangan namanya ya. Kalau terlalu mudah bukan perjuangan namanya. Apa kabar nih Republik Dagelan? Yakut apa kabar? Sudah dilaporkan dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Erlangga apa kabar? Kronologi kasus CPO-nya. Zulhas apa kabar? Dito apa kabar? Dugaan korupsi BTS Kominfo. Ya kan mereka ada di kekuasaan, aman-aman saja. Kan begitu. Nah, ini yang mau kita dorong. Ayo Pak Prabowo. Ketegasan Bapak ini luar biasa.
Kami tidak takut koruptor. Kami akan kejar. Jangan dikira Prabowo takut. Ayo Pak, buktikan hari ini mulai dari lingkar terdekat.